Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, ada teman kalian yang belum masuk atau belum gabung di room ini? Ada semua, Bu. Atas kehadiran kalian di room meeting ini untuk materi atau pelajaran IPS. Sebelum kita mulai belajar hari ini, untuk memimpin doa, Ibu percayakan pada adik aku, bahkan adik asli untuk memimpin doa, untuk melancarkan kegiatan belajar kita hari ini. Ibu harap kalian sudah menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk materi hari ini. Sebelum masuk pada materi inti, Ibu mau bertanya tentang materi yang pada pertemuan minggu lalu. Pelajaran minggu lalu itu kita pelajari tentang ekonomi kreatif. Oke, nah materi kita hari ini itu tentang ilmu pengetahuan sosial. Materi inti itu pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Dengan mempelajari materi ini, kalian peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Terus yang kedua, kalian mampu memberikan contoh pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis pengaruh keunggulan ekonomi bagi masyarakat. Ada 3 aspek yang akan Ibu nilai. Ada gambar yang akan Ibu tampilkan. Sudah ada ditampilkan itu adalah salah satu contoh keunggulan ekonomi yang ada di provinsi kita, yaitu Provinsi Gorontalo. Tadi Ibu sudah berikan contoh keunggulan ekonomi yang ada di daerah Gorontalo. Nah, sekarang ada gambar emas, timah, biji, dan nikel. Ini merupakan juga salah satu keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia itu bukan hanya dalam bidang pertambangan, tetapi juga ada pada sektor-sektor berikut. Misalnya, sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Jadi Ibu tekankan lagi ya, untuk keunggulan ekonomi di Indonesia itu bukan hanya pada bidang pertambangan, tetapi juga masuk pada sektor-sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oke, paham adik-adik? Selain sektor itu, pariwisata dan kebudayaan juga merupakan keunggulan ekonomi yang berpartisipasi dalam mensejahterakan rakyat. Contohnya, ada Pulau Komodo, ada batik. Batik yang merupakan kebudayaan juga itu salah satu merupakan keunggulan ekonomi Indonesia. Itu paling. Apa ini? Ada yang pernah lihat gambar ini? Bu. Iya, sekali. Ini Raja Ampat. Raja Ampat. Ekonomi Indonesia yang paling populer ya. Itu berada di mana? Ada Sorong, Bu, Papua. Ya. Pengelolaan pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia bisa dikelola sendiri dan ada yang dikelola oleh perusahaan atau investor asing. Contoh. Oke, bisa lihat gambarnya? PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia itu bergerak di bidang apa ya? Tambang, Bu. Iya, baik sekali. Terima kasih adik asli sama adik Mentauli. Jadi PT Freeport Indonesia itu keunggulan ekonomi yang bergerak di bidang pertambangan. Nah ini, menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung emas dan perak. Perusahaan ini beroperasi di dataran tinggi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Lanjut, untuk PT Freeport Indonesia ini menyediakan banyak lapangan kerja, perusahaan tambang minyak negara. Oke, keunggulan di bidang ekonomi dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Maka pengembangan pusat keunggulan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia itu harus dilakukan. Jadi adapun manfaat pengembangan pusat keunggulan ekonomi itu seperti yang pertama,
dapat membuka lapangan kerja. Terus yang kedua, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, dapat menggerakkan roda perekonomian daerah dan negara. Terus dapat melakukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dapat menambah pendapatan dan devisa negara. Terus yang terakhir itu ikut mendukung kehidupan kegiatan ekonomi global. Jadi keunggulan ekonomi Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai kehidupan. Itu pengaruh yang ditimbulkan itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Pertama, itu migrasi penduduk. Manusia melakukan perpindahan untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah hasilnya. Dengan alasan perpindahan beragam, tetapi umumnya karena alasan ekonomi. Nah, untuk perpindahan penduduk itu ada yang bersifat permanen dan ada juga yang bersifat sementara. Kedua itu Transportasi, pusat keunggulan ekonomi membawa pengaruh terhadap terjadinya perpindahan penduduk. Terjadinya perpindahan penduduk didukung oleh sarana transportasi yang memadai. Pemerintah membangun jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Diharapkan dengan tersedianya sarana transportasi, proses interaksi sosial, budaya, dan ekonomi antar penduduk dapat berjalan dengan baik. Lembaga sosial ekonomi. Ini ada gambar lembaga sosial, itu contoh bank dan pegadaian. Keberadaan pusat ekonomi juga berkaitan dengan munculnya lembaga sosial. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mempunyai kegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Bidang pendidikan yaitu globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk di suatu negara. Sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi modal utama nasional, terutama pada perkembangan ekonomi, karena pusat keunggulan ekonomi membutuhkan tenaga ahli dan terampil. Dan berkembangnya pusat keunggulan ekonomi berdampak pada bertambahnya produksi barang dan jasa yang akan berpengaruh pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga lapangan kerja makin luas. Ibu lanjut untuk diskusi kelompok tempat kerja peserta didik tentang materi pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Diskusi akan dimulai. Oke, terima kasih untuk semua kelompok ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kan kesimpulan materi kesimpulan yang dipaparkan oleh kelompok 4. Halo, mau bertanya? Sudah paham semua ya tentang materi pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat. Untuk materi kita pada pertemuan minggu depan itu tentang pasar bebas. Jadi silahkan kalian membuka buku cetak yang ada pada kalian itu pada halaman 186 sampai 192 itu tentang materi pasar bebas. Dan juga kalian bisa mencari referensi materi pasar bebas melalui internet. Ibu akhiri dengan mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian pada room ini dan tetap jaga kesehatan. Jangan sampai ada yang sakit ya, karena dalam situasi atau sikon seperti ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Jadi Ibu harap kalian bisa menjaga imunitas tubuh kalian. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.